Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Duan Aktis Julapini, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Aling. Kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai tindak lanjut dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ali. Waalaikumsalam Bu Duan. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu Ali. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar dan Ibu Aling lebih siap lagi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Tentunya ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nanti mohon izin untuk bertanya, ya. Nggih, siap Bu Duan. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, Bu Ali? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Duan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran selanjutnya di materi membuat iklan, poster, dan juga slogan adalah siswa mampu mengetahui langkah-langkah membuat iklan dan juga membuat iklan sederhana seperti itu. Berarti nanti materinya iklan ya, iklan, sekali. poster gitu. Ya. Terus tujuannya berarti tadi ada dua ya. Ada dua. Yang pertama nanti anak-anak tahu langkahnya dan yang kedua bisa membuat iklan seperti itu. Benar Ya. sekali. Baik. Terus kalau ditanyakan terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu apa nih? Ya, terima kasih. Jadi untuk area pengembangan di pertemuan kali ini itu saya fokuskan atau saya tekankan pada area pengembangan keterampilan, aspek keterampilan. Baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga area pengetahuan ini juga kita review kembali karena pada pertemuan selanjutnya anak-anak sudah diberikan wawasan terkait dengan pengertian iklan, kemudian jenis-jenis iklan berdasarkan bentuknya dan medianya, seperti itu. Dan untuk aspek keterampilan ini siswa kemudian dapat memproduksi iklan sederhana, baik itu iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat, seperti itu. Berarti kalau dapat saya simpulkan area pengembangan yang ingin dicapai adalah keterampilan ya, keterampilan di mana anak-anak nanti diharapkan dapat membuat iklan meskipun dalam bentuk sederhana seperti itu ya. Baik. Terus nanti kalau terkait dengan strateginya, kira-kira nanti supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai, strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Strategi atau pendekatan atau model yang akan saya gunakan adalah project based learning, menggunakan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di sini anak-anak dituntut atau diarahkan untuk kemudian membuat sebuah produk berupa iklan, baik itu dalam bentuk poster ataupun juga dalam bentuk audiovisual melalui berbagai media, baik itu secara manual dengan menggunakan gambaran atau juga tulisan menggunakan tangan dan menggunakan media digital seperti itu. Berarti nanti untuk strateginya menggunakan apa tadi itu namanya proyek ya, berbasis proyek. Terus kemudian untuk mungkin media nanti sudah disebutkan ya, nanti mungkin bisa menggunakan apa tadi proyektor atau LCD gitu ya nanti untuk medianya. Terus kalau terkait dengan penilaiannya Bu Aling? Untuk penilaiannya nanti ada dua aspek yang akan saya nilai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan pembuatan iklan. Nanti perencanaan ini berkaitan dengan jenis iklan apa yang akan dibuat, bentuknya seperti apa, sasaran konsumennya siapa, dan bentuknya berupa visual ataupun audiovisual seperti itu. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan produknya itu sendiri. Nanti informasi apa yang disampaikan melalui iklan itu, kemudian tujuan dari iklan, produk apa yang disampaikan di iklan tersebut seperti itu. Kalau saya simpulkan jadi untuk penilaiannya nanti karena ini berbasis proyek berarti nanti mulai dari anak-anak membuat perencanaannya itu dinilai termasuk juga produk yang nanti dihasilkan seperti itu ya. Baik, terus nanti untuk sasarannya kira-kira kelas berapa nih? Untuk sasarannya adalah kelas 8H. Kelas 8H. Ya, pada jamnya nanti? Ya, pada hari Selasa. Jam pelajaran ke-3, 4, dan 5. Oke, baik. Berarti nanti untuk sasarannya kelas 8H dilaksanakan hari Selasa depan ya, berarti jam ke-3, 4 sampai ke-5. Baik. Terima kasih Bu Aling, itu saja yang perlu saya tanyakan. Untuk mengakhiri ini kira-kira dari yang sudah kita obrolkan ini tadi, menurut Bu Aling kira-kira perasaan Bu Aling sekarang seperti apa? Apakah senang ataukah sudah punya gambaran atau bagaimana? Ya, dari pembicaraan tadi karena sudah ada pertanyaan romantik yang itu membuat saya
apa ya, kayak punya gambaran strategi apa yang akan saya terapkan di kelas saya, kemudian aspek apa yang akan saya kembangkan dalam kelas itu, dan bagaimana kemudian pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan sebelumnya gitu. Jadi pembelajaran ini sedikit banyak memberikan wawasan dan juga insight baru terkait dengan apa namanya media yang kemudian akan saya gunakan ketika pembelajaran berlangsung gitu. Baik. Saya berharap semoga nanti apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah Bu Aling rencanakan, semoga nanti dapat diterapkan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Terima kasih Bu Aling atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Duan. Demikian kegiatan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, Ibu Aling Madani. Sampai jumpa pada video kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Coba tangan. Yang masih ingat pengertian ikhlas. Dibuka kembali memorinya, ingatannya. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang pengertian iklan, jenis iklan, kemudian ciri-ciri iklan, dan juga fungsi dari iklan. Dibuka LKS ini, materi pelajaran 30. Mulai 30. Siapa yang mau mengatakan pendapatnya tentang pengertian iklan? Ya, silakan. Ya, nah, ada yang punya pendapat lain? Coba. Iklan kata kuncinya apa? Yang paling kalian ingat iklan. Itu kalian coba jawab di sticky note yang boleh berikan. Terlebih dahulu berapa kita? Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan untuk pagi hari ini dan apa yang kalian syukuri selama ini sampai detik ini? Kurang. Siapa yang berdapat? Buah. Coba tuliskan secara singkat kebaikan apa pagi ini yang sudah kalian lakukan. Kebaikan kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nanti kalian mulai membuat proyek baru untuk membuat iklan. Ya. Iklannya bisa jenisnya komersial maupun non komersial, terserah. Mau ambil apa namanya dari usaha-usaha yang ada di sekitar kalian, terus kalian iklankan boleh. Ataupun juga iklan non komersial. Non komersial itu misalnya iklan layanan masyarakat, pencegahan narkoba, gerakan anti bullying, gerakan apa lagi, Go Green atau penghijauan itu bisa. Ya, silakan untuk membantu kelompok atau kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya. Jauhilah narkoba karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyakit dan lain-lain. Jika mengkonsumsi narkoba, Jauhilah narkoba karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyakit dan lain-lain. Jika mengkonsumsi narkoba dapat menginisiasi Sudah jelas semua? Oke, jadi kalian hari ini sudah banyak belajar tentang apa itu iklan, cara membuat iklan, dan kalian juga sudah membuat iklan dengan sangat baik. Bali ingin memberi apresiasi untuk kelas 8 karena sudah menyelesaikan proyek pembuatan iklan ini. Terima kasih untuk kerjasamanya untuk pembelajaran kali ini. Sekian dari Bali. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kami akan melaksanakan video pembelajaran terkait dengan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ari Madani, dan Bapak PP saya, yaitu Bapak Marita Kusuma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Duan. Alhamdulillah, ya. Bu Aring kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan itu? Alhamdulillah sudah lega dan alhamdulillah juga pembelajaran berjalan lancar. Meskipun pada awalnya juga ada perasaan deg-degan begitu. Baik Bu Aring, mungkin Bu Aring bisa menceritakan kembali terkait dengan pembelajaran yang dilakukan, baik itu mungkin mengikuti tujuan, kemudian rencana pengembangan, kalau mungkin bisa juga menyampaikan strategi yang kemarin disampaikan. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu adalah siswa mampu mengetahui langkah-langkah membuat iklan dan juga membuat iklan secara sederhana. Kemudian untuk pengembangan yang saya terapkan dalam pembelajaran saya adalah pengembangan dalam keterampilan untuk membuat sebuah proyek iklan visual di media digital. Dan untuk metode yang sudah saya terapkan adalah metode berbasis proyek. Ya. Terus ini Bu, misalnya kalau diminta memberikan nilai nih, dari angka 1 sampai 10, ini kalau menurut Bu Aring kira-kira untuk pelaksanaan pembelajarannya itu di angka berapa? Untuk pembelajaran kemarin, jika nilai menurut saya pribadi itu sekitar 8 sampai 9. Oh gitu. Karena pembelajaran kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, dan juga metodenya juga sudah menunjukkan sintak yang berhubungan dengan proyek berbasis proyek seperti itu. Dan mungkin ada sedikit hambatan yang saya temui ketika pembelajaran berlangsung. Begitu gitu. Yang Bu Aring sampaikan itu juga sudah sesuai dengan catatan saya. Memang saya lihat kemarin itu ada sedikit hambatan. Mungkin Bu Aring bisa menceritakan kira-kira hambatan yang Ibu alami itu apa? Nah, untuk hambatan yang mungkin saya rasakan ya dan saya temui di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah kurangnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Itu maksudnya ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, hanya 1-2 anak saja yang mampu untuk atau berani dalam tanda kutip untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Yang merespon hanya anak-anak Tertentu, ya. Baik, terkait dengan hambatan yang sudah Bu Aring ceritakan, mungkin Bu Aring punya solusi dari permasalahan tersebut. Ya, kilas balik lagi ke pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin kemarin saya lebih berfokus pada untuk memberikan pertanyaan secara umum kepada siswa dan hanya menawarkan saja, tetapi tidak langsung untuk memberikan pertanyaan kepada siswa tertentu. Jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya bisa langsung menanyakan pertanyaan yang spesifik kepada masing-masing siswa seperti itu. Pertanyaannya itu dibuat lebih khusus lagi, terus ditujukan ke anaknya, jadi mungkin biar seperti itu. rata. Iya. Baik, Ibu Aring kan sudah menyampaikan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Kira-kira Ibu akan menerapkan solusi yang Ibu sampaikan apa? Yang pasti secepatnya di pembelajaran selanjutnya, di tujuan pembelajaran selanjutnya itu akan saya terapkan untuk materi presentasi berkaitan dengan iklan atau slogan seperti itu. Jadi secepatnya Iya. karena di pertemuan berikutnya. Baik Bu Aring, semoga yang sudah Ibu rencanakan nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran yang Bu Aring lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, di mana kemarin tujuan, kemudian rencana pengembangan, bahkan untuk strateginya pun juga sudah nampak, sintaknya itu sudah nampak pembelajarannya. Ada sedikit hambatan tadi terkait dengan keaktifan anak yang kurang berpartisipasi aktif semua. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan solusinya. Semoga apa yang kita bicarakan ini nantinya bisa kita terapkan, bisa Ibu Aring terapkan